Kalau lihat dari modelnya Amerika ya nggak ada salahnya lah, mungkin dicoba ya kalau seandainya gajian per jam itu, asalkan ada UMR-nya juga atau ada standarnya juga gitu. Ada hitung-hitungannya lagi lah gitu guys. Tetap misalnya Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngomongin masalah perbedaan standar gaji di Amerika versus standar gaji di Indonesia. Kan sekarang lagi rame-ramenya tuh Omnibus Law. Terus ada demo-demo juga, terus sampai ada kerusuhan juga. Dan Omnibus Law ini kan baru aja disahkan sama DPR ya katanya. Aku kurang aku pernah baca sih PDF-nya gitu, cuma panjang banget dan like I don't have time for this. Jadi aku mau specifically ngomongin masalah yang ketenaga kerjaan aja. Katanya kan mau dirubah tuh UMR di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ngomongin, aku mau memperkenalkan diri dulu buat kalian yang baru gabung di channel aku. Nama aku Andin. Aku ini udah 13 tahun tinggal di Amerika dan aku udah jadi warga negara Amerika. Nah, sekarang ini aku kerja di bagian keuangan di perusahaan American Association of Radon Scientists and Technologies and National Radon Proficiency Program. Panjang ya. Panjang banget nama perusahaannya, iya. Terus aku baru kerja 1 tahun di sini ya, mau 1 tahun gitu. Tapi sebelumnya aku pernah punya pengalaman kerja juga 5 tahun di perusahaan sebelumnya, dan di perusahaan sebelumnya itu aku memang kebetulan pekerjaan aku tuh mencakup urusin gaji-gaji karyawan, terus benefit karyawannya gitu, kayak healthcare, insurance, atau misalnya hari sakit kerja dan segala macam. So jadi aku mau ngomongin itu. Kebetulan emang ada backgroundnya. So langsung aja, jadi katanya kan di Indonesia itu UMR mau diilangin dan mau diganti dengan gaji per jaman. Jadi kalau di Amerika memang gajinya itu per jam gitu ya, tapi bukan berarti nggak ada UMR-nya gitu. Kalau UMR tadinya di Indonesia itu kan UMR-nya segini sekian gitu ya per bulan. Nah kalau di Amerika hitungannya ada juga UMR-nya, jadi ada standar gajinya juga per jamnya berapa gitu, jadi tetap adil gitu kan. Misalnya gini, kalau seandainya di sini tuh dihitung full time itu 40 hours gitu ya seminggu, karena di sini tuh gajinya itu ada yang dibayar per setiap minggu, ada yang 2 minggu sekali, tapi nggak ada yang per 1 bulan, kayak jarang ya. Kebanyakan itu bayar gaji karyawan itu kalau nggak seminggu ya 2 minggu gitu. Nah, hitungan full time itu 40 jam per minggu. Jadi kalau 40 jam per minggu itu Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi hari Senin itu kerja 8 jam, jadi 8 kali 5 40 jam, itu hitungannya full time. Nah, kalau perusahaan udah hire seorang pekerja full time, berarti perusahaan itu harus menyediakan atau memberikan tunjangan-tunjangan ya bagi karyawan gitu, kayak tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua gitu. Kalau di sini bilangnya 401k atau IRA, itu artinya kayak semacam jam sostek di Indonesia gitu ya. Terus sakit, kayak misalnya jadi ada cuti sakit itu dibayar, berarti kayak cuti sakit dibayar. Terus cuti melahirkan dibayar. Maksudnya dibayar tuh gini, berhubung di sini gajinya per jam, jadi gini, jadi kalau misalnya kita udah di hire nih dan kita selaku full time karyawan, full time berarti dapat full benefit gitu ya. Terus ya bukan berarti kita harus kerja 40 jam. Kalau misalnya kita ada sakit dalam minggu itu, kita nggak bisa kerja atau mungkin kerjanya terlambat gitu ya, misalnya setengah hari bisanya karena ada urusan seminggu itu bisa gitu. Jadi nanti hitungannya ya per jam, berarti nanti gajiannya per minggu itu akan beda gitu. Misalnya tadinya 40 jam terus cuma 32 jam atau tinggal 30 jam, jadi tinggal di adjustnya dari situ aja. Terus ada ada 2 jenis gaji juga. Jadi ada yang per jam dan ada yang juga based on salary. Based on salary itu biasanya untuk orang-orang yang untuk posisi-posisi tertentu aja gitu ya, biasanya yang gajinya itu berdasarkan salary. Jadi seminggu berapa gitu, nggak usah per jam lagi gitu, seminggu segini ya. Bisa juga sih dihitung per jamnya, cuma mereka nggak usah harus keep up sama waktu gitu, karena mungkin
udah apa sih istilahnya, ya udahlah kerja udah pokoknya seminggu blok segitu dapat gitu ya, mau itu dia mungkin ada urusan sedikit atau gimana. Tapi soalnya kalau di Amerika itu kebanyakan pekerja lebih bertanggung jawab gitu ya, jadi hanya karena dia dapat salary itu terus pasti mereka kebanyakan lebih bertanggung jawab sama jam kerjanya gitu. Mereka bener-bener kebanyakan itu memang bertanggung jawab gitu. Nah kalau yang per jaman itu biasanya untuk orang-orang yang kayak misalnya kerja di apa, kayak kerja di toko atau kerja di restoran atau kerja di kantor juga banyak yang hitungannya per jam gitu. Jadi memang lebih apa ya, lebih adil kalau menurut aku ya, memang lebih adil dan lebih apa sih istilahnya, lebih memotivasi pekerja ini untuk lebih giat bekerja gitu. Karena misalnya gini, karena full time gitu ya, terus kita dapat kan dapat paid sick sama paid holiday. Paid sick itu artinya setahun itu ada yang dikasih 3 hari atau ada yang dikasih 5 hari dibayar. Paid sicknya itu 5 hari, maksudnya jadi dalam setahun itu kalau kita memang sakit ya itu bisa dipakai, yang 5 hari itu akan dibayar. Tapi kalau misalnya 5 harinya itu udah kepake semua gitu ya, udah sakit 5 hari udah kepake, terus besok-besokannya kita sakit lagi, berarti nggak dibayar pas kita sakit gitu. Jadi ada hitungannya. Nanti kalau ada orang yang baru kerja setahun, hitungan dapat paid sick-nya berapa hari, paid vacation-nya berapa hari, dan biasanya itu makin tahun makin nambah gitu paid sick-nya berapa. Dan itu sekali lagi tergantung sama perusahaannya ya, tergantung sama perusahaannya gitu. Nggak semua perusahaan ikutin aturan juga sih sebenarnya gitu kalau untuk ukuran benefit. Terus nah itu kan untuk yang full time. Sekarang kita ngomongin yang part time. Nah kalau part time ini biasanya nggak dapat benefit kalau part time, makanya ada pilihannya. Kalau part time itu kebanyakan kayak misalnya orang-orang yang kerja di restoran. Kalau di restoran itu di sini kan shift-shiftan kerjanya, makanya jadi apa ya, jadi create lowongan kerjaan tuh lebih banyak gitu, dan pekerja juga jadi lebih banyak pilihan waktu kerjanya gitu, karena shift-shiftan ini kan. Kayak part time, waktu itu aku pernah juga kerja di restoran kan, jadi part time-nya itu kayak misalnya ada yang khusus untuk pas jam makan siang aja, atau khusus untuk pas jam kerjanya pas jam makan malam aja gitu, karena ya udah dihitungannya per hari, dibayarnya memang jam-jam pas memang kita kerja gitu. Jadi memang adil kan. Terus udah gitu kayak misalnya banyak juga orang-orang yang sambil kuliah atau sambil kerja atau punya kerjaan lain misalnya gitu ya, kerjaannya ada juga yang dua kerjaan. Misalnya kayak di rumah sakit itu ada shift malam, jadi misalnya dia Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore itu kerja di perusahaan lain, terus malamnya kerja di nurse misalnya di rumah sakit atau seperti apa. Atau juga ada mau cari uang tambahan kerja di restoran gitu pas malam, itu bisa juga kayak gitu, karena ada pilihannya gitu part time. Nah karena part time itu berdasarkan jadi kalau part time itu biasanya less than 40 hours seminggu gitu ya, kurang dari 40 jam. Tapi kalau 32 jam per minggu, 32 jam kerja per minggu itu masih bisa dikategorikan dalam full time. Maksudnya itu tergantung perusahaannya lagi ya. Cuma kalau menurut aturannya 32 jam per minggu itu masih dihitung full time gitu. Jadi masih punya berhak untuk mendapatkan benefit-benefit atau tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Tapi sekali lagi tergantung perusahaannya, karena memang kalau perusahaannya besar nanti ada lagi tuh aturannya sebenarnya rumit gitu ya. Kalau mau dibaca di IRS itu ada aturannya, kayak misalnya kalau perusahaannya yang punya karyawannya lebih dari 50 karyawan, berarti memang itu sudah diharuskan, karena itu kan udah termasuk gede. Tapi kalau suatu perusahaan yang karyawannya kurang dari 50 orang gitu, biasanya ada beda lagi aturannya. Jadi detailnya sebenarnya banyak gitu ya. Terus apalagi tunjangan, aku pernah dengerin beberapa debate juga di Indonesia tentang si Omnibus Law ini. terus yang dari aktivisnya, dari segi aktivisnya bilang iya Kak, nggak bisa dibandingin sama Amerika, karena Amerika itu tunjangannya besar gitu, katanya ada tunjangan kesehatan. Memang benar tunjangannya ada dan tersedia gitu ya, cuma nggak gratis juga guys gitu. Kayak healthcare tuh ya nggak gratis juga gitu. Gratisnya itu memang gratis, tapi untuk orang-orang tertentu saja. Kalau gratis itu biasanya untuk orang-orang yang income-nya atau pendapatannya
di bawah rata-rata baru approve. Jadi kalau mau apply healthcare, free healthcare gratis, tunjangan misalnya ada food stamp gratis segala macam, itu harus apply dulu gitu. Dan kalau apply itu biasanya diikuti sama pendapatan kita berapa per tahunnya, memenuhi syarat nggak. Kalau nggak memenuhi syarat ya berarti nggak dapet gitu ya. Jadi kayak misalnya aku juga nggak dapet free healthcare, aku healthcare harus beli sendiri dan harus bayar sendiri gitu. Terus apalagi ya tunjangan-tunjangan yang lain aku harus beli sendiri gitu. Jadi memang kalau untuk orang-orang yang di bawah income rata-rata ya sebenarnya banyak banget free-nya ya, tapi sebenarnya nggak free gitu. Karena apa? Karena kalau apa namanya, yang bayar tax itu biasanya yang middle class kan. Maksudnya nggak juga sih, maksudnya gini. Jadi harus hati-hati ngomongnya. Kalau misalnya income kalian di bawah garis, kita bilangnya bracket. Kalau di bawah bracketnya itu, atau termasuk bracketnya yang mana gitu. Kalau misalnya pendapatannya setahun, ya kita misalnya sebulan cuma berapa misalnya, biasanya nggak ditarik pajak gitu. Biasanya apalagi kalau udah yang punya anak, tunjangannya banyak, misalnya tunjangannya anak 4 atau anak 5, terus harus harus kerja sendiri, atau lagi single mom misalnya, itu biasanya banyak banget tax kreditnya gitu. Jadi intinya orang-orang seperti itu biasanya punya tax break gitu. Jadi nggak banyak di tax, dan biasanya yang di tax itu yang middle class gitu. Padahal ya, padahal kalau dilihat income-nya middle class itu, income-nya berapa sih? Misalnya yang kayak 100 ribu dolar per tahun atau 150 ribu dolar per tahun, mungkin itu termasuk middle class di Amerika. Tapi sebenarnya itu tuh udah nyekek banget juga guys. Nggak yang, kalau menurut aku sih gimana ya, kita yang struggling juga gitu. Orang-orang yang misalnya income-nya 150 ribu dolar per tahun, itu tuh biasanya yang dua-duanya kerja, terus yang kerjanya full time, ibu bapaknya kerja, like struggling juga gitu loh. Dan biasanya diambil teksnya itu dari orang-orang middle class kayak kita gini, karena orang-orang kaya itu orang-orang yang pengusaha, mereka itu biasanya nggak bayar pajak. Kenapa? Karena mereka tuh biasanya nggak dapat income tax. Income tax itu gaji yang W2 itu. Biasanya mereka tuh dapatnya dividen atau interest ya, bunga dan segala macam. Dan mereka tuh dapat tax break juga banyak dari pemerintah yang gede-gede itu gitu. Jadi makanya kalau di sini tuh banyak yang bilang free healthcare, free education, free ini, sebenarnya tuh nggak free juga gitu kan. Pemerintah juga kan dapat uangnya dari income tax, dan 64% revenue yang dari pemerintah itu dari income tax, which is orang-orang yang kerjanya berdasarkan gaji gitu. Kalau kita bukan bandingin sama pengusaha-pengusaha kayak CEO, mereka kan gimana ya, sebenarnya dapat interest, dividen dan segala macam gitu, dan itu beda lagi teksnya, dan banyak loophole-nya gitu guys. Jadi jadi sistemnya gini, maksudnya nggak sempurna juga di sini, banyak juga permasalahannya sebenarnya untuk bisa dapat free healthcare itu ya. Karena partai yang sebelah memang sangat nge-push semuanya mau free education, free ini segala macam, itu kayak bener-bener di-push banget gitu. Cuma sebenarnya nggak free juga gitu, itu ada price tag-nya juga gitu untuk menciptakan program itu. Nah, terus balik lagi ke Indonesia. Kalau ke Indonesia ya, jadi kalau menurut aku mungkin I don't know, aku sebenarnya nggak punya pendapat khusus di Indonesia karena aku nggak tinggal di Indonesia juga. Terus ya kalau lihat dari modelnya Amerika ya nggak ada salahnya lah, mungkin dicoba ya kalau seandainya gajian per jam itu, asalkan ada UMR-nya juga atau ada standarnya juga gitu. Ada hitung-hitungannya lagi lah gitu guys. Tetap misalnya UMR-nya tadinya UMR tuh 2 juta misalnya ya per bulan gitu kan. Nah, 2 juta per bulan itu dibagi-bagi aja tuh kira-kira kalau diperjamin berapa. Kalau 40 jam per minggu itu berarti sebulan berapa jam misalnya. Jadi dihitunginnya gitu aja. Cuma jadi lebih gampang. Kalau di Indonesia, aku ingat waktu aku kerja di Indonesia gitu ya, kan nggak ada, mungkin karena aku aku seingat aku ya, karena udah lama banget. Jadi aku kalau misalnya sakit, ya udah telepon aja gitu ya, sakit. Suka jealous juga gitu. Aku ingat banget kayak misalnya teman kerjaku sakit mulu sih gitu kan, kok enak banget dia kerjanya sakit mulu, udah gitu izin ke sini, izin ke sana gitu, tetap gajiannya sama sebulan. Kan nggak adil buat orang-orang, atau buat orang-orang yang nggak
apa sih yang kerjanya rajin, nggak suka izin-izin, nggak suka izin ke sini izin ke sana gitu loh maksudnya. Kalau seandainya mereka mau izin ada apa, tapi kan memang ada hitung-hitungannya gitu. Misalnya paid sick-nya mereka dapat berapa gitu, tunjangan sakitnya berapa, tunjangan untuk vacation-nya berapa ya. Dia kalau mau ada apa-apa gitu ya, mau ada izin ya ambil yang udah dikasih dari perusahaan gitu, which is bakalan sama. Jadi kalau mereka udah ambil semua hari holiday-nya atau vacation-nya udah ambil, terus hari sakitnya mereka udah pakai semua gitu ya, menurut standar perusahaan atau gimana, ya berarti kalau next time mereka izin dan tetap sakit, berarti nggak dibayar gitu, ngerti nggak? Dan kalau menurut aku sih itu sebenarnya lebih adil ya. Cuma ya nggak tahu deh, nanti dilihat lagi gitu. Mungkin harus diomongin lebih detail lagi itu ke pembayaran untuk tenaga kerja di Indonesia seperti apa. So segitu aja dulu dari aku. Mudah-mudahan bisa memberikan info sedikit gitu ya buat buat orang-orang yang lagi membanding-bandingkan gitu antara Amerika dan Indonesia. So, kalau kalian ada komen atau punya opini lain atau mau sharing info juga, silahkan komen di video ini. Aku suka baca-bacain komen-komen kalian. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Kalau yang baru dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel aku. Jadi kalau aku buat video baru, kalian dapat notifikasinya. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video.